Sabar. Ini ada buku. Siap. Di dalamnya ada cerita. Buku ini ditulis oleh si Muhammad Darisman, si Sumaryati Dimyati, dan Pamesti Wedarti. Nah, jadi cerita yang mau kita baca, judulnya ini adalah Hikayat Bunga Kemuni. Nah, perhatikan ya, biar membaca ya, ikuti ya. Apabila ada nanti kata dalam cerita ini yang perlu diikuti, boleh kita ikuti bersama. Oke, Bapak baca. Hikayat Bunga Kemuni. Dahulu ada seorang raja yang dikenal sangat bijaksana. Ia memiliki 10 orang putri yang cantik. Yang gimana? Cantik. Kau pengen cantik kan? Bapak. Ke-10 putri itu dinamai dengan nama-nama warna. Putri sulung bernama Putri Jambon. Adik-adiknya dinamai Putri Jingga, Putri Nila, Putri Hijau, Putri Kelabu, Putri Oranye, Putri Merah Merona, dan Putri Kuning. Namun, karena raja terlalu sibuk, raja tidak mampu mendidik anak-anaknya. Putri-putri raja menjadi manja dan nakal, kecuali Putri Kuning. Ia selalu riang dan tersenyum ramah pada siapapun. Pada suatu hari, raja hendak pergi jauh. Ia mengumpulkan semua anak-anaknya ini. Ayah hendak pergi jauh dan lama. Oleh-oleh apa yang kalian inginkan? Kata si raja. 9 anak raja meminta hadiah yang mahal-mahal pada ayahnya. Namun lain halnya dengan Putri Kuning. Ayah, aku hanya ingin ayah kembali dengan selamat, katanya. Kakak-kakaknya tertawa dan mencemoohkannya. Kira-kira di mana tertawanya? Ha 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 ha. Ha 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 ha. Dalam arti mengejek lah itu kan. Anakku, sungguh baik perkataanmu. Tentu saja aku ingin kembali dengan selamat dan kubawakan hadiah indah untukmu, kata raja. Tak lama kemudian raja pun berangkat. Selama raja pergi, para putri semakin nakal dan malas. Mereka sering menyuruh pelayan agar menuruti mereka. Akibatnya, pelayan tak sempat membersihkan taman istana. Putri Kuning sangat sedih melihatnya karena taman adalah tempat kesayangan ayahnya. Tanpa ragu, Putri Kuning mengambil sapu dan mulai membersihkan taman itu. Kakak-kakak Putri Kuning yang melihat adiknya menyapu tertawa keras. Kemana ketawanya? Ha ha ha. Lihat, tampaknya kita punya pelayan baru, kata seorang di antaranya. Pelayan ini sungguh keterlaluan. Mestinya ayah tak perlu membawakan apa-apa untuk kalian. Bisanya hanya mengganggu saja, kata Putri Kuning dengan marah. Pertengkaran itu terjadi setiap hari sampai ayah mereka pulang. Ketika raja tiba di istana, ke-9 putrinya masih bermain di danau. Sementara itu, Putri Kuning sedang merangkai bunga di teras istana. Mengetahui hal itu, raja menjadi sangat sedih. Anakku, ayahmu tak mampu memberi apa-apa. Ayah hanya dapat memberi kalung batu hijau ini, bukan warna kuning kesayanganmu, kata raja. Sudahlah ayah, tak apa-apa. Batu hijau pun cantik. Lihat, serasa benar dengan bajuku yang berwarna kuning, kata Putri Kuning dengan lemah lembut. Yang penting, ayah sudah kembali. Akan kubuatkan teh hangat untuk ayah, ucapnya lagi. Keesokan hari, Putri Hijau melihat Putri Kuning memakai kalung barunya. Wahai adikku, bagus benar kalungmu. Seharusnya kalung ini menjadi milikku, karena aku adalah Putri Hijau, katanya dengan perasaan iri. Ayah memberikannya padaku, bukan kepadamu, kata Putri Kuning. Mendengar itu, Putri Hijau menjadi marah. Dia segera bicara saudara-saudaranya dan menghasut mereka. Tak lama kemudian, Putri Kuning muncul. Kakak-kakaknya menangkapnya dan memukul kepalanya. Tak disangka pukulan tersebut menyebabkan
putri kuning tiada. Astaga, kita harus menguburnya. Apa? Astaga, kita harus menguburnya. Seru putri jingga. Mereka beramai-ramai membawa putri kuning lalu menguburnya di taman istana. Putri hijau ikut mengubur kalung batu hijau karena ia tidak menginginkannya lagi. Sewaktu raja mencari putri kuning, tak ada yang tahu kemana putri itu pergi. Kakak-kakaknya pun diam seribu bahasa. Raja sangat marah. Ia memerintahkan para pengawal mencari putri kuning. Tentu saja tidak ada yang bisa menemukannya. Berhari-hari, berminggu-minggu, berbulan-bulan tak ada yang menemukan putri kuning. Suatu hari, tumbuhlah sebuah tanaman di atas makam putri kuning. Raja heran melihatnya. Tanaman apakah ini? Batangnya bagaikan jubah putri. Daunnya bulat berkilau bagaikan batu hijau. Bunga tanaman ini putih, kekuningan dan sangat wangi. Tanaman ini mengingatkanku pada putri kuning, kata sang raja. Sejak itulah bunga kemuning mendapatkan namanya. Bahkan bunga itu digunakan untuk mengharumkan rambut. Kulit kayunya dibuatkan untuk menjadi bedak. Setelah mati pun putri kuning merasa memberikan kebaikan. Itulah dia ceritanya. Cerita si bunga kuning. Oke. Siapa itu? Si putri kuning. Kenapa dia berubah menjadi tanaman? Kenapa? Karena dia dibunuh kakak-kakaknya, dikubur di taman sebelah istana. Lalu di atas kuburannya tumbuh sebuah tanaman bunga, yaitu yang dinamai dengan bunga kemuning. Beda sendiri kan si putri kemuning ini sama kakak-kakaknya. Kakaknya kemana tadi semua? Manja dan malah. Manja dan malah. Sementara si putri kemuning mana? Berbeda sifatnya dengan si kakak-kakak.